Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Dari kota Tarutung ini saya datang kembali menyapa kita semua untuk memberikan perenungan di pagi hari yang cerah ini. Memberikan kekuatan kepada kita semua untuk tidak khawatir. Saudara-saudara sekalian, ada banyak penyakit muncul ketika kita merasa khawatir. Ketika kita merasa susah hati, ketika pikiran kita terganggu. Sesungguhnya kata khawatir, kalau kita lihat terjemahan aslinya adalah pikiran yang terpecah-pecah. Jadi orang khawatir akan ditandai dengan pikirannya yang terpecah-pecah, pikirannya yang tidak fokus, pikirannya yang gampang buyar. Itu adalah ciri-ciri orang yang sedang khawatir. Kenapa kita khawatir? Karena kita sebagai manusia selalu memikirkan akan hari esok. Ada banyak orang tidak menikmati hari ini oleh karena dia khawatir akan hari esok. Oleh karena dia berpikir bagaimana saya menjalani hari esok, bagaimana saya bisa survive hari esok, bagaimana saya menyekolahkan anak saya, bagaimana saya membiayai cicilan-cicilan saya dan sebagainya. Akhirnya pikiran terpecah-pecah. Wah, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Dan akhirnya hidup tidak nyaman. Penyakit pun datang perlahan-lahan. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah semuanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kunci rahasia supaya kita jangan khawatir adalah kita harus datang kepada Tuhan dan menyatakan segala hal. Seringnya kita datang kepada Tuhan tidak seperti kepada seorang sahabat. Kita datang hanya mungkin 2 menit, 3 menit. Atau kita berpikir, Tuhan kau sudah tahu, aku tidak perlu lagi mengucapkannya. Oh, salah saudara-saudara. Tuhan ingin kita datang kepadanya dan menyatakan segala hal keinginanmu seperti Filipi 4 ayat 6 katakan. Dan itulah yang akan membuat kita tidak khawatir tentang apapun. Saudara, tahun 2021 yang sudah kita lalui kurang lebih 31 hari ini tidaklah menjadi jaminan apa yang akan terjadi kalau sudah datang vaksin kepada kita. Belum tentu COVID ini akan berlalu, saudara-saudara. Dan ketika COVID ini tidak berlalu, ekonomi mungkin juga akan terjun bebas lagi. Pengangguran di mana-mana, penyakit, rumah sakit penuh, dan kehidupan semakin sulit. Tentu sebagai manusia akan muncul rasa apa? Rasa khawatir. Tetapi masa-masa seperti inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus memperbanyak hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus memperbanyak doa-doa kita kepada Tuhan. Kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi beragama. Kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita harus lebih memperlama lagi doa-doa kita. Mungkin selama ini saudara kalau berdoa mungkin hanya 2 menit, 5 menit. Bahkan mungkin waktu makan saja, waktu mau tidur saja. Saudara-saudara, inilah saatnya bagimu, bagi kita semua untuk bangkit. Jadikanlah momen COVID-19 ini menjadikan tekad yang kuat dalam diri kita untuk memperbaiki segala sesuatu. Saudara, memang benar Tuhan tahu sebelum kita berdoa, dia tahu apa yang kita ucapkan. Dia tahu kondisi dan keadaan kita. Tetapi dia ingin agar kita betul-betul datang kepadanya, menyadari kebergantungan kepadanya, mengandalkan dia dalam segala hal. Jangan lagi kita mengandalkan uang kita, kekayaan kita, pekerjaan kita. Saudara, itu bisa hilang, itu bisa lenyap, itu bisa terjun bebas dan sebagainya. Kesehatan kita mungkin kita prima, rajin olahraga. Oh, saudara-saudara, banyak orang saya melihat karena COVID-19 ini langsung berlalu, meninggal. Padahal dia seorang olahragawan. Saudara, tidak jaminan itu semua. Jaminan kita satu-satunya adalah datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan dan satu-satunya hanya Tuhan yang memampukan kita melewati masa-masa sulit ini. Saudara, saya juga dan keluarga menghadapi juga tekanan, menghadapi juga kesulitan, kesusahan, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, di masa-masa inilah justru saya merasakan lebih dekat dengan Tuhan. Doa-doa saya lebih kusuk di masa-masa pandemi ini. Air mata saya lebih banyak tercurah daripada masa-masa sebelumnya. Perasaan saya sudah semakin dekat dengan Tuhan karena saya sadar saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, hari ini saya berada di Tarutung ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya membawa keluarga saya sambil bekerja, sambil liburan. Semuanya Tuhan rangkai dengan luar biasa, saudara-saudara. Bisa bekerja, bisa sambil liburan, saudara-saudara. Ini
bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ini bukanlah karena kehebatan, karena uang dan sebagainya. Kami juga bukanlah orang yang punya dan punya kekayaan dan sebagainya. Tetapi kami punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang perkasa, yang ajaib. Ketika Tuhan lihat kami perlu liburan, Dia gunakan segala cara, Dia buat segala sesuatu sehingga saya bisa berada di tempat ini. Karena nanti saya akan mau bertemu dengan kepala dinas pariwisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Ada perusahaan yang bisa mensupport untuk bisa ke sini. Oh, saudara-saudara, sekali lagi, kalau kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala keinginan kita kepada Tuhan, menyerahkan segala kegundah-gulanan kita kepada Tuhan, mempercayai sebagai Tuhan yang sanggup mengeluarkan kita dari masalah kita, maka Dia akan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Dan saudara akan tercengang-cengang. Saya pribadi selalu tercengang-cengang. Tidak ada yang saya duga Dia berikan dengan caranya. Dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang dahsyat. Oleh karena itu, pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan firman Tuhan pada hari ini, saya mau mengingatkan satu hal dalam Filipi 4:6 katakan tadi. Kalau datang kekhawatiran kepada kita, datanglah kepada Tuhan. Nyatakanlah segala keinginanmu kepadanya. Percayakanlah Dia. Jangan setelah saudara bilang amin, tapi cara berpikirmu yang kau gunakan. Kebijaksanaanmu yang kau gunakan. Orang lain yang kau andalkan untuk menolong. Berdiam dirilah, dalam Habakuk katakan. Berdiam dirilah di hadapan hadirat Tuhan. Artinya nantikanlah. Percayakan bahwa Dia sanggup mengeluarkan kau dari masalah. Jangan gunakan kemampuanmu. Jangan gunakan relasimu. Jangan menggunakan hubungan baikmu dengan orang. Jangan menggunakan uangmu, hartamu menyelesaikan masalah. Semuanya itu pasti gagal. Tapi kalaupun kau tidak punya apa-apa, tidak punya relasi, tidak punya database, tidak punya uang, tidak punya kemampuan apapun, tapi kalau kita datang kepada Dia akan bungkus kita dengan keperkasaan dan keajaibannya, dan kita akan keluar menjadi pemenang. Kita akan dimuliakan Tuhan di hadapan manusia. Sekalipun kita nggak punya apa-apa, tapi kita kelihatan mulia, kelihatan kaya, kelihatan makmur. Karena Tuhan dalam Mazmur katakan, Engkau yang mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Kalau apa syaratnya? Kalau kita diam di dalam rumah Tuhan. Artinya kalau kita menjadi orang yang suka beribadah, suka berdoa, maka kebajikan dalam Mazmur 23:6 katakan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Saya, Loran Wilson Abitupulu, mengajak kita semua di saat yang berbahagia ini untuk selalu bergantung kepada Tuhan, untuk selalu banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan di saat-saat seperti ini. Dan keteguhan iman, kebahagiaan, sukacita akan Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.